Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hadi dan tentunya masih di channel saya yang membahas masalah seputar girl anxiety. Sudah 1 bulan lebih ya teman-teman semua saya jarang update video. Masya Allah ya karena ini kesibukan ini itu jadi sehingga jarang update video. Tapi nggak apa-apa, walaupun jarang update video, yang penting teman-teman segera recovery, segera sembuh. Yang ini udah 1 2 kayaknya udah pada teman-teman udah pada yang sembuh, banyak yang sembuh. Ini ada pertanyaan ya yang saya bahas pada video kali ini. Ini ya soalnya berbicara masalah girl anxiety itu tidak lepas dari psikis dan psikologis ya. Jadi penyakit fisik dan penyakit psikologis ya, pikiran ya. Jadi Mila bisa ke jiwa juga Ya, soalnya gini ya buat teman-teman semua. Ketika saya ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, dan teman-teman saya yang udah join di grup saya, kemudian kita ngobrol ini itu, kemudian mereka itu curhat gitu ya, sering curhat cerita ini itu gitu ya. Jadi saya simpulkan bahwasanya memang benar kalau penderita girl anxiety itu, yang khususnya yang anxiety itu butuh teman untuk curhat ya, butuh teman untuk curhat, butuh teman untuk tanya gimana sih caranya mengatasi sensasi ini, karena memang rasa yang keluhan yang dirasakan dari penyakit GERD ini sendiri itu membuat pengidapnya itu seperti nggak percaya dengan bisa jadi dengan dokter nggak percaya, dengan orang sekitar juga nggak percaya. Misalnya gini, saya sudah coba ke dokter itu, kemudian sekitar 1 minggu terus nggak ada perubahan. Ini kata dokter ini nggak percaya lagi. Terus kemudian dia pindah lagi ke dokter yang satunya, itu juga dikasih kayak gitu, dikasih obat juga nggak sembuh juga, pindah lagi. Nah itu seperti itu. Terlebih kadang-kadang orang terdekat gitu ya. Itu sampai kadang-kadang dalam pikiran saya itu, kalau pas waktu kumat itu kita ngomong itu orang-orang nggak percaya gitu loh. Kita ngomong, kamu tuh udah nggak ngerasain apa ya. Saya sampai kayak gitu, kadang-kadang sampai emosi gitu juga ada. Itu mungkin teman-teman benar kayak gitu ya. Jadi ya kayak gitulah ya teman-teman semua, kayak gitu rasanya. Jadi memang untuk pengidap GERD ini alangkah baiknya dia bisa menemukan teman yang benar-benar mengerti masalah GERD anxiety, yang pasti yang pernah mengalami. Kalau kadang dokter juga ya, kadang dokter itu yang namanya dokter, saya nggak menyalahkan dokter juga, karena dokter itu kan banyak penyakit yang ditangani, karena dokter itu juga manusia ya, namanya beliau punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Tapi karena beliau juga belajar gitu ya teman-teman semua, kadang berdasarkan keluhan yang sama, jadi mereka ngerti gitu ya, meskipun pada dasarnya mereka belum pernah merasakan gitu. Bagi yang belum pernah merasakan gitu, memang kalau penyakit GERD anxiety itu pemicu utamanya itu adalah pikiran sih sebenarnya. Buat teman-teman, pemicu utamanya selain dari pola hidup itu adalah pikiran. Karena apa? Karena ya pikiran itu yang bisa memicu asam lambung untuk meningkat gitu. Nah, buat teman-teman yang kadang masih merasa, aduh kayak gimana ya, ini udah periksa sini belum sembuh, belum sana belum sembuh. Kadang-kadang teman-teman itu harus bersabar gitu ya teman-teman ya. Kadang apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita rasakan sampai saat ini, detik ini gitu ya, itu memang butuh proses untuk sembuh. Itu memang butuh proses gitu ya. Enggak langsung kita langsung wah sembuh gitu ya, enggak langsung gitunya teman-teman. Jadi memang butuh proses. Nah, memang seperti apa yang saya katakan tadi, orang pengidap GERD itu butuh teman.
temen yang kayak mana gitu ya, temen yang bisa mengertiin gitu. Artinya bisa diajak konsultasi, bisa jadikan motivasi, bisa menjadikan apa namanya keinginan untuk sembuhnya itu tinggi gitu. Jadi teman-teman itu butuh kayak gitu yang buat para pengidap GERD. Saya sendiri kalau saya sendiri mengatasi hal ini, tapi saya yang pertama yang saya harus tumbuhkan itu adalah keyakinan gitu loh. Jadi buat apa sih saya harus kayak gini terus gitu, saya mikir-mikirin kayak gini terus. Saya udahlah pengen sembuh gitu. Artinya sensasi apapun yang saya rasakan ya itulah bagian dari proses kesembuhan gitu loh teman-teman ya. Saya cerita ke psikolog, katanya saya harus cari akar masalahnya itu di mana gitu loh. Penyebab utama penyakit saya itu apa sebenarnya. Jadi saya harus solve di situ. Manajemen waktu, kemudian perubahan pola makan dan apa namanya perubahan pola pikir. Artinya pola pikiran kita itu harus dibawa lebih enjoy, lebih santai. Jangan segala sesuatu itu harus dibuat stres ataupun harus yang mengakibatkan kita tuh harus memaksa kekuatan tubuh kita untuk menyelesaikan gitu. Kadang-kadang kan tubuh kan ada batasannya gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kerja gitu ya, nggak cukup sekarang ya, nanti dilanjut besok hari gitu. Teman-teman tahu tukang-tukang itu kan ya, tukang-tukang itu kerja berangkat jam 7:30, selesai jam 7:30. Dia mestinya gitu on time gitu loh. Jadi kita tuh kerja itu ada batasannya. Jadi kita makan itu ada waktunya. Jadi kita istirahat itu ada waktunya gitu loh teman-teman. Jadi jangan sampai menyalahi pola hidup. Ketika kita menyalahi pola hidup kita ataupun yang seharusnya kita selesaikan tapi nggak kita selesaikan atau kita acak itu ya itulah ya jadi nanti yang memicu penyakit kita untuk kambuh lagi gitu ya. Kalau dikatakan sih ya penyakit GERD itu sembuhnya lama. Kalau ada orang yang 1-2 bulan cepat sembuh itu belum masih saya katakan masih dalam level yang biasa gitu. Mereka belum sampai benar-benar merasakan kumatnya rasanya gitu, belum sampai final sih kalau menurut saya. Itu ya teman-teman semua. Mungkin hanya yang bisa saya sampaikan. Intinya teman-teman itu ketika merasa ataupun punya rasa-rasa yang GERD anxiety-nya itu nambah, teman-teman boleh cerita ataupun cari teman lah ya yang sama-sama mengidap GERD sama anxiety. Dan nanti di situ udah sharing, abang kalau ini itu gimana sih nyelesainnya gitu. Kalau saya sendiri terus terang ya namanya orang beda-beda ya, kadang ada yang cocok, ada yang enggak gitu. Kalau yang saya sembuhkan itu memang dari diri sendiri dulu. Pikiran, hati, perasaan, pikiran kemudian hati itu ya memang bisa berpengaruh satu sama lain ya. Itu harus dikontrol ataupun dikendalikan gitu. Ya, teman-teman. Jadi di mana hati kita yang bisa buat senang, bisa buat bahagia, itu insya Allah akan mempengaruhi pikiran kita gitu. Jadi kita harus berpikiran positif gitu. Kalau misalnya bang saya kok udah berbulan-bulan ini kok rasanya belum sembuh, udah 1 tahunan lebih kok belum sembuh, ya nggak apa-apa. Ya itu adalah suatu proses gitu ya, proses kehidupan. Dan itu nggak usah dijadikan beban pikiran gitu loh. Gimana ya? Kalau ada orang tua, ya saya takut, saya kalau membicara ini nanti takut menyinggung perasaan teman-teman, jadi kehilangan semangat untuk sembuh. Jadi tapi nggak apa-apa lah ya, saya katakan aja. Memang kalian teman-teman ini kalau udah namanya GERD itu ya, yang kalau udah parah gitu ya, mau cari obat kemana aja pun kesembuhan untuk sembuhnya itu minim banget. Sorry ya, saya ngomong kayak gini. Kalau sudah parah, tapi kalau misalnya masih belum parah, terlalu parah. Tergantung katup lambungnya itu, artinya otot lesnya itu dia udah jebol atau belum gitu ya, itu teman-teman bisa. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari video saya kali ini, dan saya harap teman-teman segera sembuh, segera pulih, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.